مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم إلى أن قال: ويسن الأذان في غير صلاة في مواضع، وهي الهموم والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند الحريق وعند تقول الغيلان أي تمرد الجن. ويسن الأذان مع الإقامة في أذن المولود وخلف المسافر وعند إنزال الميت في القبر. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Masih membahas tentang al-adhan wal iqamah, hukum azan dan iqamah. Hukum azan menurut para ulama, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah kifayah. Jumhur dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, riwayat yang kuat dari mereka itu hukumnya sunnah muakkadah. Mazhab Hambali hukumnya fardu wajib. Hukum azan wajib dalam mazhab Hambali dan beberapa riwayat dari mazhab Maliki dan Hanafi. Jadi ada dua hukum menurut pendapat para imam, yaitu sunnah muakkadah dan hukumnya fardu kifayah, sunnah muakkadah kifayah. Di sini juga ada catatan kaki di mana disunnahkan azan di selain sholat. Jadi azan juga ada beberapa kesunahan, yakni kita melantunkan azan di luar panggilan sholat. Dan ini teksnya ini yang dinukil di dalam kitab At-Taqriratu As-Sadidah ini persis dengan apa yang ada di kitab Fathul Mu'in. Ada salah satu ulama asal India di Malibar menulis kitab terkenal fikih Syafi'i berjudul Fathul Mu'in. Kitab tersebut bermadzhab Syafi'i, beraliran mazhab Syafi'i. Tapi yang nulis ulama India, Syekh Zainuddin Malibar. Jadi beliau mensyarahi kitab beliau sendiri berjudul Qurratul Ain, ya, atau Qurratul Ain atau Qurratul Uyun. Ya, saya ragu dua nama antara Qurratul Ain atau Qurratul Uyun, ya. Tapi yang
biasa disebut Qurratul Ain, disarahi oleh beliau berjudul Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kemudian dihasyiah oleh ulama asal Makkah bernama Said Abu Bakar Syato berjudul I'anatut Talibin. Kitab yang serupa juga. Nah, kitab ini juga disyarahi oleh ulama Indonesia. Qurratul Ain ini disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantini berjudul Nihayatuz Zain. Dan yang serupa dengan Fathul Mu'in ada terkenal kitab namanya Fathul Qorib. Fathul Qorib ini syarah daripada kitab Al-Ghayah wa Taqrib lil Imam Abi Syuja'. Kemudian Fathul Qorib ini disyarahi oleh Al-Ghazi dan dihasyiah oleh Syekh Ibrahim Bajuri berjudul Hasyiah Al-Bajuri. Jadi ini redaksinya persis dengan redaksi yang ada dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu disunahkan azan di luar azan solat yang 5 waktu. Dan itu sumbernya dari ulama India. Dia di India Barat, Malibar. Kalau yang di dekat ibu kota New Delhi, itu kebanyakan kaum muslimin India itu bermazhab Hanafi. Di wilayah yang lain lagi yang disebut Kerala, mayoritas mazhab Syafi'i, hampir 100%. Nah, tapi yang di wilayah ibu kota India New Delhi sekitar situ, di situ Hanafi, dan di Malibar juga kebanyakan mazhab Syafi'i. Nah, imam tersebut berada di Malibar, ya, Syekh Zainuddin Malibar. Jadi karena di sini dinukil di dalam kitab At-Taqriratu As-Sadidah, ya, sunnah azan di selain solat, ini juga ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Yang pertama di sini sunnah azan di selain solat, yaitu selain waktu solat 5 waktu, fi mawadhi', ada di beberapa tempat. Wahiyal al-mahmum, orang yang lagi sedih, lagi gelisah, lagi galau lah kalau bahasa sekarang. Itu ternyata sunnahnya adalah azan. Nanti ada orang azan di telinganya, gitu. Tapi dia suruh dulu kan, tahu orang lagi sedih, tahu yang sedih ini izinkan untuk azan di telinganya. Karena dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Firdaus dari Imam Ali bin Abi Thalib, itu menyebutkan riwayat tersebut bahwa azana fi udhunih, disunahkan azan di telinga orang yang sedang sedih, itu dengan perintah dan izin dari orang tersebut. Nah, sehingga insyaallah dengan azan itu akan menghilangkan kesedihan dan kesumpekan yang ada di dalam hatinya. Ini sunnah pertama azan, gitu. Yang kedua, wal masru' al mahmumu wal masru'u. Masru' ini epilepsi sebenarnya. Apa epilepsi, ya? Mati-mati ayam. Ya, kalau bahasa kita mati-mati ayam. Itu sunnah azan. Ya. Sunnah azan di telinganya. Kemudian yang berikut al-ghadban. Orang yang lagi emosi. Ya, orang yang lagi emosi itu sunnah azan. Tapi tadi harus izin dulu. Orang lagi marah-marah, atau dia azan di telinga itu kan. Atau dia yang azan lagi salah juga, lagi marah suruh azan. Al-ghadban. Jadi itu kesunahan ketika orang yang lagi marah emosi itu dia tahu ilmu ini, bahwa ada sunnah untuk meredakan emosinya. Dia minta tolong orang yang azan yang suaranya bagus, dianjurkan yang suaranya indah sehingga ya ta'atharu, ya dia punya pengaruh dalam jiwanya. Kemudian azan di telinga kanan, azan, nah, itu sunnah azan di selain panggilan solat itu kepada orang yang sedang emosi. Sunnah lainnya adalah orang yang sedang emosi itu berwudu, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma', dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, apabila salah seorang di antara kalian sedang marah atau sedang emosi, maka hendaklah dia berwudu. Jadi ini sunnah juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut sunnah azan ke telinga, wa man sa'a khuluquh min insanin au bahimatin, yaitu azan kepada orang yang akhlaknya buruk atau hewan yang sulit diatur. Ya. Kalau mungkin anak-anak kita sulit sekali untuk kita bina, untuk didik, ngasih nasihat juga tidak didengar, itu sunnahnya azan di telinga kanan. Yang akhlaknya tidak baik, sunnahnya diazankan. Atau hewan yang liar, hewan yang sulit diatur, itu riwayat ini menganjurkan untuk kita azan, sunnah. Ada dalam riwayat Imam Dailami juga dalam Musnad Firdaus, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'a khuluquh min insanin aw dabbatin fa'adzinu fi udhunihim." Siapa yang buruk akhlaknya dari manusia ataupun hewan, fa'adzinu fi udhunihim, maka azanlah di telinga-telinga mereka. Itu sunnah. Ya. Yusannul adzan, kata musannif, disunnahkan adzan. Kemudian yang berikut al-harik. Wa indal hariki, di saat melihat terjadi kebakaran. Ya, kebakaran itu sunnah azan. Tapi ini dulu, ya, cari air, siram dulu. Cari airnya. Lihat kebakaran, siram dulu, habis siram baru azan. Atau sudah ada orang lain yang ikut memadamkan, baru dia azan. Jangan dia azan dulu, kelamaan bakar itu. Dia lihat api itu. Jadi dalam syarah dikatakan demikian. Kalau seorang diri dia, misalnya dia lihat pas ada kebakaran, maka yang pertama kali dilakukan adalah dia memadamkan api itu dengan air. Setelah itu, kalau ada orang misalnya yang lain, baru dia azan. Nah, sunnah lainnya adalah takbir ketika melihat kebakaran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, diriwayatkan, "Idza ra'aitum al-hariq fakabbiru fa innahu yudfi'u an-nar." Apabila kalian melihat kebakaran, maka ucapkanlah takbir, dan sesungguhnya hal itu bisa memadamkan api. Ya, wah, ini walaupun sanadnya dhaif, ya, tapi diamalkan oleh para fuqaha karena fadilah amal. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil. Kitab Al-Kamil itu kitab hadis, kumpulan hadis-hadis dari periwayat yang dhaif. Dikasih nama Al-Kamil fi Du'afa. Ya. Ada juga yang menganjurkan untuk membaca kalimatut takbir atau tauhid tadi, Allahu Akbar, ada yang la ilaha illallah. Dalam riwayat guru dari Imam Junaid, namanya Imam As-Sari As-Sakati, itu lewat di satu perkampungan, satu kampung itu kebakaran. Terus orang-orang melapor kepada beliau bahwa ini penduduknya adalah ahli la ilaha illallah, artinya orang Islam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabb, dengan hak la ilaha illallah, padamkan api ini." Padam. Cuma ini la ilaha illallah yang keluar dari hati orang lalai, bukan. Dari hati orang dusta, bukan. Dari hati seorang yang as-sadiq, orang yang benar-benar jujur di dalam keimanannya dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Beliau seorang sufi dan guru daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Guru beliau Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi berguru kepada Al-Imam Ali Ridho. Al-Imam Ali Ridho berguru kepada Imam Musa Al-Kazim.
Imam Musa Al-Kadzim berguru kepada ayah beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq berguru kepada ayah beliau Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir berguru kepada ayah beliau yaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin. Berguru kepada ayah beliau Imam Husain. Imam Husain berguru kepada ayah beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini guru utama. Kalau biasanya ulama-ulama terdahulu gurunya itu lebih dari satu, bahkan sampai ratusan, rata-rata begitu. Tapi ini maksudnya jalur sanad utama ya. Kalau guru keseluruhan ratusan, Imam Sari punya guru ratusan, Imam Junaid ratusan, tapi ini sanad keilmuannya nyambung di sini. Ini guru utama beliau. Jadi beliau baca la ilaha illallah padam. Itu keramatnya Imam As-Sari As-Saqati atau As-Surri As-Saqati. Ada yang sebut juga Surri As-Saqati bin Mughallis Al-Baghdadi. Kemudian berikut sunnah azan adalah wa inda tagawulil gilan. Tagawulil gilani ay tamarrudil jin. Nah ini penting nih. Sunnah azan pada orang yang kesurupan. Orang lagi kesurupan, azan di telinganya ya. Azan di telinganya. Wa ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad yang lahir 164 wafat 241 Hijriah di dalam Musnad. Idza tagawwalat al-gilan fanadu bil adhan. Kalau ada orang kesurupan, artinya ini gilan ini sebenarnya dikuasai oleh jin. Jadi kesurupan itu memang ada. Para fuqaha itu percaya itu ada orang yang kemasukan jin, itu ada. Tapi ada juga yang bukan kemasukan jin, karena mungkin depresi dan lain sebagainya. Tapi kemasukan jin itu para fuqaha percaya ada. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tagawwalat al-gilan fanadu bil adhan." Kalau ada orang kemasukan jin, maka serukanlah dengan azan. Fanadu bil azan, di telinganya. Ya. Ada juga yang secara teknis dibaca azan berulang-ulang kali sampai hilang. Ada yang 7 kali azan. Ada yang sekali azan hilang. Gitu. Dan ini juga ditemukan di riwayat musnaf dari Syekh Abdul Razak As-Sun'ani. Dalam musnafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tagawwalat lakum al-gilan fa'adzinu fi udhunihim." Apabila ada orang kesurupan di antara kalian, fa'adzinu fi udhunihim, maka azanlah di telinga mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dengan ruqyah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ruqyah. Baca dengan ayat Al-Quran. Yang tidak sesuai tuntunan adalah ruqyah sebelum ruqyah ngobrol. Itu nggak ada tuntunan tuh. Kamu asal di mana? Ngobrol sama jin. Lah sudah tahu Nabi katakan jin itu tukang bohong. Kau masih wawancara? Nabi yang bilang, makanya kadang jawabannya aneh. Saya muridnya Imam Ali. Saya muridnya Rasul. Saya ini dari kerajaan ini, kerajaan itu. Kita gak bisa deteksi ini benar atau tidak. Yang pasti Nabi sudah katakan bahwa jangan percaya sama syaitan. Syaitan itu minal jin. Jangan percaya. Kadzub. Dia banyak berdusta. Bahkan para ulama yang menulis kitab tentang jin itu, seperti Imam Ishbili dalam kitab beliau Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Juga para masyayikh mengatakan sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Sekalipun jin ini jin yang mukmin, yang baik, itu adalah seburuk-buruknya manusia. Makanya jangan pernah kongsi dengan bangsa. Di surat jin itu ada larangan tuh. Allah Ta'ala berfirman tuh, zaduhum rohaqa, kata Allah Ta'ala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fadzaduhum rahaqa. Ayat Al-Quran. Ada sekelompok manusia minta tolong ke sekelompok bangsa jin. Apa kata Allah?
Yang mereka dapat bukan kebaikan, tapi tambah menyimpang dan tanpa sesat. Itu. Makanya sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Maka ini yang ruqyah gak usah pakai wawancara, langsung aja baca doa dan seterusnya. Karena ini bohong. Benarnya 2, 8-nya bohong. Makanya kadang-kadang bilang saya ini muridnya ini. Kadang sudah fitnah, yang kirim saya ini kamu punya sepupu. Dia yang kirim. Yang baru percaya lagi. Oh ternyata selama ini dia. Padahal adu domba dia. Itu. Jangan pakai wawancara. Gak ada dalam riwayat di ruqyah pakai wawancara, gak ada. Dan tidak ada amalan para salafus shalihin seperti itu. Yang mereka lakukan langsung membaca firman Allah, ayat suci Al-Quran, selesai. Itu. Gak ada wawancara-wawancara lagi dengan orang yang kesurupan. Kemudian sunnah lainnya, wa yusannul adzan ma'al iqamah fi udhunil maulud. Disunnahkan azan disertai dengan qomat di telinga anak yang dilahirkan. Ini sunnah, ikhwan. Ya, sunnah. Bahkan Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitabnya itu Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud, yang membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan anak-anak. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ini amalan sunnah dan hadisnya hadis hasan. Riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir 209 wafat 279 Hijriah. Ada riwayat dari Imam Abu Daud juga yang lahir 202 Hijriah wafat 275 Hijriah di dalam sunannya, dan Ibnu Qayyim sendiri mengatakan riwayat ini riwayat yang baik. Para fuqaha mengatakan sunnah azan. Salah satu riwayat bersambung dari sahabat namanya Abi Rafi'. Abi Rafi' mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kana adzana, beliau membacakan azan, fi udhuni, di telinganya Al Hasan bin Ali, Imam Hasan bin Ali, hina waladathu Fatimah, ketika Sayyidah Fatimah melahirkan beliau, bisolah, itu riwayatnya tuh. Dan azannya sama seperti azan panggilan sholat, bisolah, kata beliau. Riwayat lainnya dinukil oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah dalam kitabnya Syu'abul Iman, dari Imam Al-Husain bin Ali alaihi salam. Beliau mengatakan, man wulida lahu maulud fa'adzana fi udhunihil yumna wa agama fi udhunihil yusra. Siapa yang melahirkan baginya anak, maka dia azan di telinga kanannya anak tersebut dan membaca iqamah di telinga kiri. Sama anak laki maupun anak perempuan, tidak ada bedanya menurut para fuqaha. Itu kesunahan azan di selain panggilan solat. Kemudian di sini juga wa khalfa musafir. Nah, kalau teks ini enggak ada di Fathul Mu'in, ini dinukil di kitab yang lain. Ya, wa khalfal musafir, yaitu azan di belakang orang yang ingin berpergian jauh. Biasa kalau mau walimah haji atau apa itu, mau berangkat jauh, itu sunnah tuh azan. Ya, kepada musafir yang ingin berpergian jauh, ya, sunnah. Wa inda inzalil mayyit fil qabri, dan juga di saat menurunkan mayat di dalam kuburan, itu biasa kita azan, ya. Ya, tidak dipungkiri ini amalan yang memang terjadi khilaf di kalangan para ulama mazhab Syafi'i itu sendiri. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau, beberapa kitab, mengatakan bahwa perbuatan itu tidak sunnah. Tapi di beberapa pendapat lainnya dinukil oleh Syekh Ibrahim Bajuri bahwa itu amalan yang dianjurkan. Dalilnya tidak ada. Azan dalam kuburan enggak ada dalil, artinya persis hadis dari Nabi Muhammad SAW mengamalkan itu tidak ada. Tapi adanya di kias. Kias itu adalah perintah juga di dalam Al-Quran, menyamakan satu hukum karena ilat yang sama.
Alasan yang sama. Para fuqaha kias kemana? Kias kepada sunnah ketika orang baru lahir azan. Kalau baru lahir saja disunnahkan azan, maka ada baiknya ketika meninggal juga azan. Itu menurut para fuqaha kias. Dan Syekh Ibrahim Bajuri mengatakan salah satu fadilah azan kepada orang yang meninggal dunia itu, beliau mengatakan khuffifa anhu fi su'al, diringankan baginya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur. Itu salah satu hikmahnya. Kalau secara ilmiah ada jurnal, dulu saya pernah baca satu jurnal itu tentang azan kepada orang yang sudah meninggal. Itu ternyata satu jurnal itu riset secara ilmiah, orang yang sudah meninggal itu memang jasadnya sudah meninggal, tapi kita percaya kan ada namanya ruh. Ruh itu dia ada. Dan nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Ruh itu dikembalikan lagi ke jasad dan jasad dihidupkan kembali menjadi utuh. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Wa min waraihim yub'atsun, ya. Di belakang mereka min waraihim, di belakang mereka itu barzakhun, ada alam barzah. Sampai kapan? Sampai hari yub'atsun, mereka dibangkitkan. Ulama-ulama ahli sunnah meyakini bahwa kebangkitan manusia di hari kiamat itu dengan ruh dan jasad. Kalau kelompok filosof Muslim meyakini bahwa yang dibangkitkan hanya ruh tanpa jasad. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah, ruh dan jasad. Nah, dalam jurnal itu mengatakan ketika azan kepada orang yang sudah meninggal, dia seperti mengembalikan memorinya, ingatannya di awal dia hidup. Karena di awal yang pertama kali dia dengar adalah azan. Maka kalimat itulah yang membekas ketika dia menjelang wafat atau dia sudah wafat. Sehingga ketika dibacakan azan, seperti memori itu flashback kembali di awal dia dilahirkan. Dan dia teringat tuh potongan-potongan hidupnya sampai selesai. Nah, memori kita ini, ingatan kita akan kehidupan kita di dunia itu nanti di akhirat masih terekam. Kita nanti di akhirat nanti masih bisa mengingat kenangan-kenangan kita di dunia. Dari mana dalilnya? Banyak dalil menerangkan hal itu. Misalnya dalam hadis Allah bertanya, apakah kamu ingat? Kamu pernah melakukan ini dan itu. Ketika Allah bertanya, apakah kamu ingat? Itu Allah bertanya, apakah kamu ingat perbuatan kamu di dunia? Maka dia menjawab, saya ingat ya Rabb, saya melakukan begini dan begitu. Nah, ini sudah cukup menjadi dalil bahwa memori kita akan kenangan kehidupan kita di dunia itu akan masih tetap terekam di ingatan kita walaupun sudah di alam akhirat. Karena Allah bertanya tentang perbuatan kita yang kita lakukan di dunia, kita mampu menjawab di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ilmunya Rasul, ya. Kadang ilmunya Nabi gak bisa diriset pakai ilmu pengetahuan, ya. Karena ilmunya melampaui itu, ya. Ada yang ilmu-ilmu yang Nabi sampaikan bisa kita deteksi dan bisa kita buktikan secara ilmiah. Tapi ada juga yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Makanya kita disuruh beriman. Imankan akal hati kita bahwa semua berita yang dibawa oleh Nabi itu benar. Dan semua berita tentang ilmu juga sudah terbukti kebenarannya. Sudah ribuan tahun Nabi katakan tentang masalah keilmuan. Ayat Al-Quran juga sudah menceritakan tentang masalah keilmuan dan seterusnya. Di zaman kita terbukti satu persatu. Bahkan Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari menulis kitab khusus tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang ilmu pengetahuan yang akan bisa ditemukan di masa depan. Itu salah satunya beliau nukil tuh, misalnya kebun binatang, ya, dikumpulkan wa idzal wuhusu husyirat. Apabila hewan-hewan sudah dikumpulkan dalam satu tempat, itu di zaman Nabi gak ada tuh. Ternyata kata beliau ini terjadi di zaman kita, yaitu kebun binatang. Di satu tempat semua hewan ada.
Coba baca ayatnya itu. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ada juga disebut wa idzal utilat ibil. Apabila unta itu utilat dalam Al-Qur'an. Apabila unta itu sudah diabaikan, sudah tidak digunakan lagi sebagai transportasi. Ayat ini turunkan 1000 tahun lalu. Yang di zaman itu unta transportasi utama. Tapi ayat ini bercerita satu saat unta itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu terjadi di zaman kita. Sudah tergantikan dengan mobil, dengan motor, dengan kereta api dan lain sebagainya, transportasi. Sekarang unta sudah tidak jadi alat transportasi. Ayat Al-Quran sudah mengisyaratkan hal itu. Dan masih banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang masalah keilmuan. Dan Al-Quran bukan kitab ilmuwan, bukan kitab iptek, bukan. Tujuan menginformasikan ilmu-ilmu yang akan terbukti di masa depan. Tujuannya bukan masalah keilmuan, karena itu gak punya arti, gak punya nilai. Tujuannya apa? Agar kita meyakini semua berita di dalam Al-Quran itu benar, terutama tentang kehidupan kita setelah wafat, alam akhirat, surga, neraka. Kalau ilmu pengetahuan sudah terbukti kebenarannya, informasinya di dalam Al-Quran, maka hal yang sama, bahwa surga, neraka, kehidupan akhirat juga adalah satu kebenaran. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk menginformasikan tentang masalah keilmuan, tidak. Substansinya bukan di situ. Substansinya untuk menguatkan keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa semua berita di dalam Al-Quran adalah benar. Itu keterangan dari Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Rawa'ihul Bayan. Jadi menurunkan mayat ke dalam kubur itu kias kepada anak yang baru lahir kemudian diazankan, kias. Wallahu a'lam apa hadisnya ada ya. Kita juga gak bisa berspekulasi bahwa gak ada dalilnya, gak berani juga. Karena masih banyak kitab-kitab hadis, riwayat hadis yang memang juga hilang, tidak tertulis dalam kitab tapi ada dalam hafalan para ulama dari guru ke guru. Itu ada yang seperti itu. Karena sejarah mencatat bahwa buku-buku ulama banyak yang mafqud, banyak yang hilang. Imam Ghazali itu tidak salah ada 400 judul kitab atau 200 judul kitab. Tapi yang sampai kepada kita enggak sampai 100. Sisanya di mana? Hilang. Kok bisa hilang? Ya karena di zaman invasi bangsa Mongol itu kan buku-buku ilmuwan Islam dibakar, dibuang ke sungai, dihancurkan. Ya. Dan itu bukan satu ulama, banyak ulama yang kitab-kitab mereka itu tidak sampai kepada kita. Ada Imam Kisai juga kitabnya banyak gak sampai. Belum juga para imam-imam Ahlul Bait, mereka juga punya kitab-kitab. Yang terkenal hanya Musnad Imam Zaid. Yang lainnya hilang. Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dalam akidah, itu punya kitab tafsir 100 jilid atau sampai 200 jilid. Tapi tidak sampai kepada kita. Yang sampai hanya kitab akidah, Al-Ibana an Usuli Diyanah. Itu juga sudah banyak didistorsi, dipalsukan. Ya, kitab Ibana ini salah satu kitab yang sudah dipalsukan oleh oknum-oknum mujassimah, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Karena dari awal kata Imam Sofadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat, sejak abad 3 atau abad 4 Hijriah, kitab ini menjadi sasaran pemalsuan, tazwir daripada firqah-firqah mujassimah, sehingga isinya itu sudah tidak original lagi, sudah banyak dipalsukan. Kalau mau tahu pemikiran asli Imam Abu Hasan Asy'ari yang masih asli, maka ikutilah kitab-kitab atau pemikiran-pemikiran dari murid-murid beliau, yaitu sanadnya Imam Al-Bahili, murid beliau memiliki murid Abu Bakar Bakkalani, Al-Imam Abu Ishaq Isfirini dan Imam Ibnu Furaq, dan mereka punya murid yang banyak. Nah, dari kitab-kitab mereka inilah pemikiran yang masih terjaga keasliannya dari pemikiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya kitab ini enggak pernah kita lihat para guru mengajarkan kepada murid Al-Ibana an Usuli Diyanah. Yang mereka ajarkan kitab-kitab akidah dari ulama-ulama mutaakhirin. Yang paling dasar kan Aqidatul Awam, ya.
Syekh Said Marzuki. Kemudian ada syarahnya Nurul Zalam Syekh Nawawi Banteni. Juga ada syarah dari muridnya Said Muhammad Kiai Yahya Al-Muddin, Jalaul Afham. Biasa di pesantren dipelajari kitab tersebut. Atau sifat 20-nya kalau di Jakarta terkenal tuh Habib Usman bin Yahya. Ya, kitab sifat 20. Kemudian naik ke level berikut ada kitab Jauharut Tauhid, ya. Ada kitab tauhidnya Kifayatul Awam Syekh Ibrahim Bajuri. Kemudian di atasnya lagi ada Ummul Barahin, ya, Syekh Said As-Sanusi, ulama Aljazair yang mensyarahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan masih banyak. Tapi kalau Al-Ibana an Usulid Diyanah itu dipalsukan, ya. Saya punya tiga cetakan berbeda, kitabnya sama, Al-Ibana an Usulid Diyanah. Ada maqalat beliau juga, maqalat Islamiyin atau Islamiyah, itu nisbat ke beliau. Bahkan Ibnu Furaq menulis kitab tentang itu, At-Tajrid. Tajrid itu adalah kumpulan pemikiran Abu Hasan Asy'ari, dibuat kitab tersendiri oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Furaq. Nah, saya punya 3 cetakan waktu itu. Satu PDF, tapi yang satu cetakan Libanon, ada cetakan Pakistan, ada cetakan Mesir, ya. Tapi yang 3 ini, yang satu Mesir, Libanon, kemudian Pakistan. Kitabnya sama, Al-Ibana an Usulid Diyanah, sama persis. Judulnya, pengarangnya juga sama, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Lahir 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Ketika dibaca 3 kitab ini, saya baca satu persatu dari awal sampai akhir, ternyata 3 kitab ini judulnya sama, isinya beda. Yang cetakan yang satunya ini justru berlawanan dengan pemikiran Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Jadi meyakini Allah duduk di langit, Allah sepertiga malam turun ke bumi, jalan ronda, ya, hafir. Yang satunya cetakan Mesir, nah masih terjaga keasliannya, masih terjaga, tapi tidak dijual belikan kitabnya. Dia berupa naskah, makanya bisa didapati lewat PDF. Kalau sekarang wallahu alam, tapi waktu dulu saya coba cari cetakan itu sulit. Mungkin kalau di Mesir secara langsung ada. Nah, cetakan yang berikutnya ada cetakan Pakistan, ada juga cetakan Riyadh di Saudi Arabia. Itu berbeda jauh. Itu. Penasaran saya, akhirnya merujuk ke pendapat ulama, diantaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Itu menulis kitab tentang apa, kedustaan atas nama Abil Hasan Asy'ari. Beliau sudah tulis, padahal beliau itu hidup abad 4 Hijriah, 4 ke 5 Hijriah. Sudah menulis kitab hampir berapa ratus halaman tebal itu kitab, ya, Kadhibul Muftari atau Muftara binisbati ila Abil Hasan Asy'ari, ya, kurang lebih makna judul kitabnya demikian, yaitu kedustaan yang dibuat, yang dinisbatkan atas nama Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Itu karangan Al-Hafiz Ibnu Asakir. Kemudian Imam Sofadi, Saifuddin As-Sofadi, yang menulis kitab Al-Wafi bil Wafayat, juga menukil bahwa kitab tersebut sudah dipalsukan. Sudah dipalsukan. Makanya sampai hari ini gak ada para guru-guru ini Ahli Sunnah wal Jamaah khususnya yang mengajarkan kitab Al-Ibana, karena mereka sudah faham kitab ini sudah dipalsukan, ya, ditazwir dalam bahasanya atau tahrif. Nah, ini insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna shakka wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.